Kierkegaard nulis buku judulnya Work of Love, kerja cinta. Karena nanti relasi paling besar baik sesama manusia atau dengan Tuhan itu cinta. Cuma tidak seperti filosofi yang lain, kata Kierkegaard, cinta itu tidak penting buahnya. Ya buahnya pasti ada, cuma yang lebih penting adalah prosesnya. Jadi cinta itu seperti sebatang pohon yang bisa dinilai kesuburannya dari bagaimana pohon itu menghasilkan buah. Caranya gimana? Ya dirawat dengan baik. Kalau pohon itu dirawat baik, dia akan menghasilkan buah yang matang dan manis. Jadi jatuh cinta ya, mencintai sesuatu, seseorang, mencintai Tuhan ya, ini tidak usah terlalu dibahas karena sifatnya fitrah. Orang pasti mencintai sesuatu. Yang lebih perlu dibahas adalah prosesnya, cara merawatnya, sehingga cinta itu melahirkan buah yang manis. Jadi tidak usah dibahas kepada siapa aku jatuh cinta. Ikuti aja nalurimu, nanti kamu jatuh cinta sendiri. Kalau enggak, ya kamu perlu periksa. Jangan-jangan enggak normal. Karena itu fitrah. Suka atau tidak suka itu fitrah. Nah, yang lebih penting, kamu harus ngerti tekniknya, cara merawat, cara mengelola, biar buahnya manis. Buah manis itu tidak mesti hasilnya perkawinan. Kalau rumusmu itu berarti salah sejak awal, katanya Kierkegaard. Jadi jangan ke sana dulu. Katanya Kierkegaard, when one has once fully entered the realm of love, the world, no matter how imperfect, become rich and beautiful. It consists solely of opportunities for love. Ketika seseorang sekali atau begitu seseorang masuk sepenuhnya dalam dunia cinta, maka seluruh dunia, betapapun tidak sempurna, akan tampak indah dan kaya. Kaya itu maksudnya semua kebutuhan bisa dipenuhi. It consists solely of opportunity. Isinya semua peluang, semua hal itu bisa jadi kesempatan, bisa jadi jalan untuk cinta. Jadi orang yang ada di dunia cinta itu pasti dia tidak pesimis. Cara berpikirnya pasti positif. Pasti tidak ada kebencian-kebencian, tidak ada prasangka-prasangka buruk, tidak ada suudzon-suudzon. Ini orang yang ada dalam dunia cinta. Kalau tidak, kalau di pikiran kita masih banyak kebencian, kemarahan, kejelekan-kejelekan, itu berarti kita ada di luar dunia cinta. Karena begitu orang masuk ke dunia cinta, semuanya tampak indah dan nyaman untuk ditinggali. Kalau tidak percaya, kamu tanyakan yang sedang jatuh cinta. Ya kamu tanyakan, kamu belum punya. Iya, orang jatuh cinta itu indah. Meskipun mungkin dia pagi-pagi harus jemput karena kuliahnya jam 7. Meskipun kalau malam minggu hujan-hujan terpaksa harus datang, harus beli jas hujan yang harganya cuma 16.000 itu. Kalau hujannya deras malah bolong-bolong. Tapi tidak masalah. Segala hal tampak indah dan bisa jadi kesempatan untuk mengekspresikan cinta. Sumpek aja bisa jadi bukti cinta, apalagi yang senang-senang. Segalanya adalah jalan untuk mewujudkan dan menemukan cinta. Ini bagi orang yang hidup di dunia cinta. Maka kalau hari ini hidup kita rasanya keras sekali,
isinya saling tuduh, saling lirik, saling curiga, saling fitnah, berarti kita tidak ada di sini sekarang. Kita tidak ada dalam relasi yang agung yang namanya cinta. Ayo mencintai. Loh, mencintai itu tidak harus terus yang kamu cintai balas mencintai kamu, tidak masalah, tidak harus begitu. Oke, kita lihat kenapa harus begitu, kenapa kita harus mencintai. Katanya Ki Kegat, ketika cinta menyentuh kita, seluruh kehidupan kita akan berubah. Cara pandang kita akan berubah. Ada cerita bagus dari India. Ada Resi Agastya yang nanti dalam versi tertentu beliaulah nanti yang ketika hijrah ke Indonesia dikenal sebagai Semar. Itu awalnya pendeta yang keras sekali karena dia memegangi fikih kalau bahasa Islamnya. Cuma nanti ada beberapa tragedi dalam kehidupannya, termasuk ketika dia jatuh cinta dengan anak sahabatnya sendiri dan kemudian menyesali beberapa perbuatannya. Kemudian dia pergi dari negerinya karena rasa sesalnya itu antara lain. Terus dia katanya ceritanya termasuk datang ke Indonesia, di sini dikenal sebagai Semar. Nah, itu salah satu contoh bagaimana ketika cinta menyentuh seseorang, hidupnya berubah. Jadi ketika cinta menyenggol kita, orang yang keras itu bisa jadi lembut. Yang selama ini kaku, kalau nulis makalah aja copy paste, sekarang bisa bikin puisi. Ya kan? Ketika dia jatuh cinta. Kemarin nontonnya film laga, film action, sekarang nontonnya sinetron. Kenapa? Cinta bisa mengubah orang. Cinta pada apapun. Nah, katanya Ki Kegat juga di poin yang kedua ini, saya potong-potong di beberapa paragraf panjang. Manusia terlahir ke dunia ini untuk memberi dan menerima cinta. Tanpa pengalaman cinta, hidup menjadi hampa. Ini hanya bisa dirasakan oleh yang alami, yang tidak mengalami belum. Itu menunjukkan bahwa hidupmu hampa tapi kamu tidak terasa. Baru setelah kamu jatuh cinta kamu ngerti, ternyata ada yang sangat indah, ada yang lebih indah dalam hidup ini yang selama ini belum kamu tahu. Dan kita diturunkan ke muka bumi itu sebenarnya untuk memberi dan menerima. Apa yang diberi dan diterimakan cinta. Itu maunya Allah sebenarnya. Yang ketiga, tidak ada ruginya orang mencintai. Pasti untung. Meskipun ditolak, meskipun gak ditanggapi, meskipun dicueki, meskipun kamu dapat sakit, pasti untung cinta itu. Dalam cinta kamu belajar banyak. Pelajaran paling berharga dari cinta adalah mengalahkan egomu sendiri. Tidak gampang mengalahkan ego itu. Mengalahkan aku itu tidak gampang. Tapi orang yang jatuh cinta bisa belajar teori yang luar biasa untuk mengalahkan ego. Cintailah yang kamu benci, itu nanti ego yang selama ini ingin mengalahkan itu otomatis hilang. Kayak orang tua sama anaknya, itu kan tidak pernah berpikir dirinya sendiri, tapi yang dipikir selalu apa keinginan, apa maunya putra putrinya. Itulah cinta. Kalau hubungan manusia semuanya semacam ini, ya dunia damai. Maka sentuhlah semua orang dengan cinta. Biar apa? Biar tidak ada yang rugi. Cinta membuat hidup lebih hidup. Cinta merupakan karakter paling luhur dari manusia. Saya tidak perlu penjelasan, kalian sudah ngerti sendiri. Dan
cintalah yang memanusiakan manusia. Ini berarti apa? Dasar eksistensial manusia itu sebenarnya cinta. Yang membedakan dengan semua makhluk yang lain itu cinta. Cinta memanusiakan manusia dan membuat orang jadi lebih baik. Tadi kan cinta membuat orang berubah. Dan perubahan karena cinta itu pasti perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau enggak, ada yang salah dalam prosesnya. Kalau gara-gara cinta kok kamu jadi ngamuan, pasti itu bukan cinta. Saya cinta Tuhan Pak, saya cinta agama, kok hasilnya merusak. Perlu ditelusuri lagi. Mungkin itu bukan cinta. Cinta tidak mungkin melahirkan kejelekan, nggak mungkin melahirkan kerusakan. Ada yang keliru dalam rumus cintamu. Dan cinta memberikan sense of purpose. Cinta membuat hidup lebih bermakna, membuat orang punya tujuan. Sekarang orang punya makna hidupnya, ada tujuannya. Kemarin mekanis saja, tapi begitu orang jatuh cinta, ada tujuannya apa yang dicintai. Jadi hidupnya tidak hampa. Kenapa tidak hampa? Sekarang hidupnya punya makna. Maknanya di mana? Yang dicintai. Jadi, nah, terus katanya Ki Kegat, kalau ada yang bilang bahwa dirinya manusia itu mengandung unsur ketuhanan, kalau dalam Islam wa nafakha fihi min ruhi, yang dimasukkan unsur ketuhanan dalam diri manusia itu cinta. Cinta yang sejati. Bukan sekedar suka, ingin memiliki atau ingin menguasai, tapi benar-benar cinta. Itulah yang ditiupkan oleh Allah, unsur ilahi yang ada dalam diri kita. Nah itu katanya Soren Kierkegaard. Jadi ini rumus pertama cinta. Cinta itu sangat manusiawi dan sangat ilahi. Cinta itu kemanusiaan dan sekaligus ketuhanan. Cinta itu karakter manusia yang paling dasar sekaligus karakter ketuhanan dalam diri manusia. Nah itu rumusnya Soren Kierkegaard. Kalimat-kalimat ini kan kamu bisa ketemu di banyak puisi-puisi cinta. Saking seringnya kamu ketemu sampai tidak ngefek lagi sekarang. Ya kan? Kalau ada orang ngomong cinta adalah segalanya, kamu paling ngalah prek. Iya, karena sudah terlalu sering kamu dengar di banyak lagu, di banyak syair, di banyak puisi. Hidupkan lagi itu, karena kemuliaanmu tergantung pada bisa tidak kamu menghidupkan cinta dalam hidupmu. Ada teori yang lain dari Kierkegaard, cinta dan penderitaan. Ini filsafatnya saya ambil untuk nulis buku Risalah Patah Hati itu, yang saya tulis tahun berapa itu. Jadi cinta itu sangat dekat dengan penderitaan. Penderitaan adalah bagian paling penting untuk kita mengenali cinta. Mustahil kita mengalami cinta sejati kalau kita takut terluka. Kalau ada orang tidak mau disakiti, tidak mau susah dalam cinta, itu bukan cinta. Jadi cinta itu memang gandengannya penderitaan. Ya kayak tadi loh, tidak menderita gimana kamu biasanya bangunnya jam 8, sekarang jam 7 harus sudah jemput kuliah. Itu kan penderitaan. Pengorbanan luar biasa itu. Belum lagi korban kuota. Kalau WA-an, kalau nelpon tidak ada habis-habisnya. Balas-balasan WA tidak berhenti-berhenti. Yang satu ngirim sudah ya, iya sudah. Oke ya, oke terus neng, terus tidak ada habisnya. Iya. Miss you too, miss you juga, miss you too. Bolak-balik tidak santai. Iya. Jadi kalau ngomong sampai berjam-jam, sampai HP-nya sampai harus ke dekat colokan, jadi dekat colokan gitu, tidak selesai-selesai.
Loh itu bukan pengorbanan, itu penderitaan loh, luar biasa. Kalau yang tidak mau susah, tidak, bukan cinta. Cinta gandengannya penderitaan. True love harus dialami dengan penuh rasa pahit, sakit. Ya sakit yang sejati apa? Karena kamu harus membunuh egomu. Jatah makan tinggal sedikit, harus neraktir. Lah itu kan korban. Tapi kamu kan seneng korbannya. Hakikatnya kan pahit itu. Tapi karena kamu tahu, nah ya enggak, ya kan pahit itu neraktir itu. Duit tinggal segini-gininya harus neraktir. Tapi kalau itu cinta sejati, sakitku enggak masalah. Kenapa? Karena aku sudah bisa mengalahkan egoku sendiri. Justru kesusahan demi kesusahan itu membuat cinta semakin erat, semakin rekat. Dan cinta jadi agung karena pengorbanan-pengorbanan ini. Coba dilihat kisah cinta besar itu kan, hasilnya rata-rata ya tragis. Laila Majnun, Romeo Juliet, itu kan tragis. Coba hasilnya happy ending, itu kamu sudah lupa ceritanya. Kayak film India, film Mano itu kan tidak terlalu monumental. Dia monumental ketika kelihatan besar, kelihatan mewah, ketika ada pengorbanan besar. Jadi cinta dekat dengan penderitaan. Ya kayak katanya Patkai itu loh, di Sun Gokong itu kan, begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Tapi Patkai itu ngerti begitu kan, tetap dia bolak-balik jatuh cinta lagi. Karena memang cinta itu membahagiakan meskipun berat. Ya yang ngalami mesti ngerti nanti bagaimana beratnya energi dari yang namanya cinta. Jadi cinta dekat dengan penderitaan. Oke, kita lanjutkan di work of love. Hati-hati. Kalau tadi kan ilustrasinya cinta romantik. Nah, cinta romantik tidak terlalu disukai Kierkegaard. Sebenarnya cinta yang sejati itu cinta sesama. Diawali dari dia ngeritik zaman pencerahan. Dari kritiknya di awal tadi. Ada problem cinta hari ini, yaitu egoisme manusia. Manusia modern itu sangat egois. Apa-apa ukurannya dirinya sendiri. Bahkan tadi cinta yang luhur dengan segala pengorbanannya dirumuskan sendiri oleh manusia modern berdasarkan akalnya, sehingga cinta kelihatan remeh. Jadinya roman-roman yang agak picisan itu. Jadi dia mengkritik orang yang terlalu menekankan pada rasio. Termasuk dalam agama. Ada banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh rasio, termasuk keimanan, penghayatan individual, termasuk penghayatan manusia dalam cinta. Jadi bahkan agama itu kan ada pertandingan konsep ketuhanan. Setiap kepala merumuskan Tuhannya sendiri. Itu kalau itu kalimat paling awal, paganisme. Kita punya berhala sendiri-sendiri. Selama ini kamu mengkritik tauhid, sebenarnya yang kamu berhalakan adalah konsep Tuhan yang ada di kepalamu masing-masing. Salahnya bukan apa, salah Pak saya mengkonsep Tuhan, enggak. Kesalahannya apa? Kamu bertuhan dengan dasar rasio. Itu tidak nyambung bagi Kierkegaard. Agama itu penghayatan individual. Dasarnya pengalaman keagamaan. Jangan dilandaskan pada rasio. Kalau dilandaskan pada rasio, yang kamu sembah konsep Tuhan versimu, berhala Tuhan yang ada di kepalamu. Ya selama ini banyak orang tanya, Pak, bukankah yang kita sembah Tuhan versi kita masing-masing? Iya, kalau kamu pakai rasio. Jangan
Jangan pakai rasio. Agama itu penghayatan individual. Pakailah rasa, alami langsung kedekatan dengan Tuhan, bukan difikirkan. Nah, itu kritiknya Kierkegaard pada zaman pencerahan. Jadi manusia itu egois, mengandalkan rasionya, padahal rasio itu lemah. Cinta pun dirumuskan dengan tolok ukur dirinya. Diam-diam setiap orang ingin jadi Tuhan. Diam-diam dia ingin konsepnya benar semua. Diam-diam dia ingin semua orang patuh padanya, pada kebenaran yang dia yakini. Itu kan semua orang ingin jadi Tuhan. Dulu zaman pencerahan, gak tahu kalau zaman sekarang. Masih ada ndak orang yang menuhankan dirinya, memaksa orang harus setuju kebenarannya, itu berarti menganggap dirinya Tuhan. Nah, ini dia mengkritik zaman pencerahan begitu. Padahal manusia itu karakternya apa? Tidak cukup diri. Manusia itu lemah. Karakternya kurang. Dia tidak bisa jadi sandaran. Manusia itu serba tidak kuasa. Manusia itu serba terbatas, serba kurang. Maka dia tidak bisa dijadikan sandaran kebenaran. Disitulah pentingnya Tuhan. Oke. Jadi kebenaran jangan disandarkan pada manusia, sandarkan pada Tuhan. Berarti semua pikiran, semua perilaku kita jangan disandarkan balik ke kita lagi, wong kita itu lemah. Sandarkan pada Tuhan. Cirinya apa? Nah, terus mana yang cocok dan bisa disandarkan pada Tuhan itu? Cirinya perbuatan, cirinya pikiran yang bersandar pada Tuhan, itu perbuatan yang jenisnya cinta. Karena Tuhan sama dengan Maha Cinta. Ukuran kebenaran, tadi kan kebenaran harus didasarkan Tuhan. Parameternya apa? Cinta. Kalau itu sudah cinta, pasti benar dan pasti baik. Jadi tidak ada yang lebih benar, yang lebih baik selain Tuhan. Dan parameter indikatornya itu cinta. Cinta yang, kalau bahasanya Kierkegaard, cinta yang memberikan pipi kiri saat pipi kanan ditampar, versi Kristiani. Atau versi Islam, cinta yang mendoakan musuh. Kayak Nabi Muhammad waktu dilempari di Taif oleh masyarakat Taif, itu kan ekspresi cinta yang dikeluarkan, bukan ekspresi balas dendam. Meskipun kalau Nabi mau bisa saat itu juga dilulurantakkan, tapi Nabi malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah mereka, karena mereka ini orang yang tidak ngerti. Kalau Nabi berdoa begini memang berdoa karena sayang. Kita sering ngomong semoga kau didapat hidayah, itu dalam rangka melecehkan. Kan banyak sekarang kan di Facebook itu kalau sudah gegeran, tak doain kamu dapat hidayah. Itu bukan doa, karena nadanya nada melecehkan, nada untuk ngomong bahwa kamu sesat. Tapi kalau Nabi tidak, Nabi memang ingin mendoakan, karena Nabi tahu fa'innahum la ya'lamun. Nah, ini ekspresi cinta namanya. Dari cinta tidak mungkin keluar yang jelek. Memusnahkan itu kan jelek. Balas dendam itu kan jelek. Dari cinta hanya keluar yang baik-baik. Oke. Nah, oleh karena itu relasi dengan orang lain
adalah relasi cinta. Cirinya cinta itu apa? Tadi ya, rendah hati. Berarti tidak merasa besar, tidak merasa dia satu-satunya yang benar, menyangkal diri. Egonya dikalahkan, tidak egois. Dan tidak pilih kasih, tidak berpihak. Semua manusia sama. Semua manusia di level dia manusia itu sama. Setelah semua topengnya tadi dibuang, sama. Tidak pilih kasih, itu ekspresi cinta. Justru katanya Ki Kegat, kalau tadi kan kita diam-diam ingin jadi Tuhan, kalau kita mencintai seluruh manusia, saat itu juga kita mengilahi. Mengilahi itu kita mirip Tuhan. Kenapa? Kita mirip Tuhan karena Tuhan mencintai semua makhluknya, termasuk manusia, tanpa pilih kasih. Jadi justru dengan membuang ego, membuang keinginan, membuang kayak tadi kita ingin menang sendiri, ingin benar sendiri segala ego kita. Karena diam-diam kita ingin jadi Tuhan, kita ganti dengan cinta. Justru ketika kita melakukan cinta, kita otomatis kayak Tuhan sudah. Kayak Tuhan dalam hal apa? Dalam hal mencintai. Jadi tidak usah dicari lagi. Tidak usah pakai ego untuk kayak Tuhan. Tapi untuk seperti Tuhan, kita menggunakan jalan cinta. Cintailah sesama sebagai sama-sama manusia, tanpa pilih kasih, tanpa berpihak. Tanpa berpihak itu berarti ya bukan kelompoknya saja, bukan golongannya saja yang dicintai, tapi ya semuanya. Kenapa? Karena semuanya manusia. Al-Quran itu selain ngomong ya ayyuhalladzina amanu, di banyak ayat kan juga ngomong ya ayyuhan nas. Jadi wahai seluruh manusia, berarti Allah juga ngakui seluruh manusia, tidak cuma yang beriman saja. Nah itu kalimatnya, never cease loving a person and never give up hope for him, for even the prodigal son who had fallen most low could still be saved. The bitterest enemy and also he who was your friend could again be your friend. Love that has grown cold can kindle. Jangan pernah berhenti mencintai seseorang, dan jangan pernah menyerah berharap pada seseorang. Jadi jangan putus asa untuk mencintai. Cintailah terus. Bahkan anak yang paling nakal, anak yang paling menyusahkan, yang jatuh ke level paling bawah, masih bisa diselamatkan. Orang paling jahat, cintailah dia karena masih ada harapan. Jangan putus harapan. Musuh yang paling pahit, musuh yang paling menyusahkan, dan juga temanmu yang mungkin menyakitimu, tetaplah dia dicintai. Karena cinta itu, cinta yang sudah dingin itu bisa panas lagi, bisa hidup lagi. Terus hidupkan cinta sesama. Jadikan ini prinsip. Karena hidup yang berpegangan pada prinsip ini adalah hidup yang bahagia dan membahagiakan orang. Meskipun dalam prakteknya kelihatan tadi ada penderitaan. Jadi never kiss leaving a person. Jangan berhenti mencintai. Tidak harus orang lain tahu bahwa kamu mencintainya. Tidak harus kamu deklarasi saya cintai kalian semua. Tidak harus begitu. Cukup kamu cintai saja, dan lakukan segala yang menunjukkan bahwa kamu memang cinta sama mereka. Apa sih baiknya cinta sesama itu? Cinta sesama itu punya 3 kebaikan: keteguhan atau konsistensi, otonomi, dan signifikasi. Keteguhan itu, konsistensi itu satu-satunya kebaikan yang tidak situasional, itu cinta. Sabar kadang-kadang situasional. Di titik tertentu ekspresikan ketidaksabaran untuk memberi pelajaran. Kemudian banyak
Jujur mungkin di level tertentu, dalam situasi tertentu, ada kalanya kita dikit-dikit harus bohong, situasional. Tapi kebaikan yang tidak ada kecualinya itu cinta. Di level apapun, ekspresikanlah cinta. Kebaikannya apa? Konsistensi, keteguhan. Kalau bahasa agamanya, istiqomah. Dengan kita mencintai, kita belajar istiqomah. Tidak mencela-menceli. Yang kedua, cinta adalah simbol dari kebebasan. Cinta itu tidak bisa. Kalau tadi jujur itu bisa dimanipulasi, tapi cinta tidak bisa. Kamu tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Itu cinta beneran apa cinta palsu. Jadi orang mencintai atau tidak mencintai itu bebas. Simbol dari kebebasan. Itu satu-satunya yang pilihan. Orang tidak bisa dipaksa mencintai. Dipaksa kawin bisa, dipaksa mencintai tidak bisa. Jadi dipaksa menikah bisa. Kalau kamu nggak menikah, awas misalnya. Itu bisa. Siti Nurbaya itu kan buktinya bisa menikah. Tapi dipaksa mencintai tidak bisa. Maka cinta simbol otonomi. Dalam cinta ada kebebasan. Cinta itu memberi dan menerima secara bebas. Kamu jatuh cinta luar biasa dan ditolak secara luar biasa juga, itu kan bebas. Tidak ada yang bisa menyela, tidak ada yang bisa membantah. Otonomi. Yang ketiga, signifikasi. Cinta itu membuat kita merasa berharga yang pertama. Kemudian membuat kita dekat sama Allah. Kemudian ketika kita merasa berharga dan dekat sama Allah, membuat kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Jadi orang yang berharga. Di mana letak harga kita? Karena kita dekat sama Allah. Jadi signifikasinya di situ. Maka hiduplah dalam cinta, karena dalam cinta ada keteguhan, ada otonomi, ada signifikasi. Cinta membuat kita jadi manusia yang penuh, berkarakter ketuhanan, manusia yang bebas, dan manusia yang berharga. Di luar ini, relasinya perlu dipertanyakan. Karena relasi yang paling agung itu relasi cinta. Love is the expression of the one who loves, not of those one who is loved. Jadi cinta itu ekspresi dari orang yang mencintai, bukan yang dicintai. Maksudnya, sibuklah mencintai. Tidak usah berpikir apakah kamu dicintai balik apa enggak. Those who think they can love only the people they prefer do not love at all. Yang masih pilih-pilih cintanya, ada yang dicintai, ada yang dibenci, sebenarnya belum mencinta. Love discover truth about individual that others cannot see. Nanti cinta akan mengungkap siapa dirimu sebenarnya. Kebenaran-kebenaran tentang dirimu yang selama ini tidak kelihatan. Itu kalimatnya Soren Kierkegaard.